Hello Healthiers, bertemu lagi dengan saya, Dr. Enda Susanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hipertensi si pembunuh senyap. Baik, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1%. Mengapa hipertensi disebut silent killer? Karena sering tanpa keluhan sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi dan kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Adapun klasifikasi hipertensi antara lain terdiri dari kategori tekanan darah normal, kategori prahipertensi, kategori hipertensi tingkat 1, kategori hipertensi tingkat 2, dan hipertensi sistolik terisolasi. Faktor risiko hipertensi terdiri dari faktor risiko yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Adapun faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah 1. Jenis kelamin, 2. Umur, 3. Riwayat keluarga. Adapun faktor risiko yang dapat diubah antara lain merokok, kurang olahraga, dislipidemia atau kolesterol, kurang makan buah dan sayur, konsumsi garam berlebih, kegemukan, konsumsi alkohol berlebih. Gejala hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala tertentu. Namun, biasanya penderita mengalami keluhan yang tidak spesifik. Keluhan tersebut antara lain sakit kepala atau pusing, jantung berdebar, dan rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Lalu, mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah, serta gangguan saraf dan otak. Bagaimana pengobatan pada hipertensi? Jika Anda sudah terkena hipertensi, pengobatan dan kontrol dapat dilakukan di puskesmas. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang. Anda harus minum obat teratur seperti yang dianjurkan dokter meskipun tanpa gejala. Apakah hipertensi harus minum obat seumur hidup? Penyakit hipertensi atau darah tinggi tidak bisa disamakan dengan sakit flu. Saat kita flu, kemudian minum obat, setelah sembuh, maka obat bisa langsung dihentikan. Tapi, hal ini tidak berlaku pada hipertensi. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pipa aliran darah pada pasien hipertensi terganggu, karena otak sudah tidak mampu lagi mengatur tekanan darah dengan sebagaimana mestinya. Jadi, saat minum obat, kemudian tekanan darah sudah menjadi normal, itu bukan berarti pipa-pipa aliran darah sudah kembali seperti biasa. Obat hipertensi harus selalu diminum untuk mengontrol tekanan darah, karena hipertensi bukan disembuhkan, tetapi dikontrol. Selain mengkonsumsi obat, pasien hipertensi dapat menurunkan tekanan darah tingginya dengan melakukan perubahan pola hidup sehat. Di antaranya antara lain, 1. Menurunkan berat badan. Menjaga berat badan agar tetap ideal dapat menurunkan tekanan darah sistol sebanyak 5-20 mmHg. 2. Berbanyak buah dan sayur. Berbanyak buah dan sayur dapat menurunkan tekanan darah sistol sebesar 8-14 mmHg. 3. Batasi garam sebanyak 1 sendok teh per hari dapat menurunkan tekanan darah sistol sebesar 2-8 mmHg. 4. Aktivitas fisik aerobik selama 30 menit per hari seperti jalan cepat dapat menurunkan tekanan darah sistol sebesar 4-9 mmHg. 5. Stop alkohol. Menghentikan minum minuman alkohol akan menurunkan 2-4 mmHg tekanan darah sistol. Adapun bahan makanan yang diperbolehkan antara lain
bahan makanan yang segar seperti beras, ubi, mie, maizena, tepung hungkwe, tepung terigu, gula pasir, kacang-kacangan dan olahannya, minyak goreng, margarin tanpa garam, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Adapun bahan makanan yang harus dihindari adalah 1. Makanan yang diolah menggunakan garam dapur dan baking powder, seperti roti, biskuit, dan kue yang asin. 2. Makanan yang diawetkan dengan garam dapur seperti ikan asin, dendeng, sosis, udang kering, acar, telur asin, dan nugget. 3. Makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti ikan sarden dan kornet. 4. Bumbu seperti kecap asin, penyedap rasa, sambal botolan, dan micin. 5. Minuman bersoda. 6. Margarin, mentega, dan keju yang asin. Pengobatan dan pola hidup sehat menjadi dua faktor yang penting dalam mengelola hipertensi. Kedua faktor inilah yang menyebabkan tekanan darah dapat terkontrol. Lakukan pola hidup sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sayangi diri Anda dengan patuh minum obat untuk hidup yang lebih sehat. Semoga infonya bermanfaat di Healthiers. Terima kasih sudah menonton.